Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Fania Austrin dari Prodi D3 Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa 2005056. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Perkembangan Bahasa Indonesia Sebelum Merdeka dengan dosen pengampu Bapak Andi Maulana, SPD, MPD. Bahasa Indonesia pada umumnya berasal dari bahasa Melayu pada zaman sebelumnya, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu lebih banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku pelosok di Nusantara. Contohnya, seperti suku zaman dahulu, yaitu Proto-Austronesia yang sudah datang di bumi Nusantara kurang lebih 5.000 tahun lalu silam. Contoh bahasanya seperti balai aku dawin, yang artinya rumahku jauh. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Perkembangan bahasa Indonesia dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan. Seperti 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyet Tujuh Aceh pada tahun 1380. Yang kedua, seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Yang ketiga, seperti prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Yang keempat, seperti prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Yang kelima, prasasti Karangbrahi Bangko di Merangi Jambi pada tahun 688. Selanjutnya, dan pada saat itu bahasa Melayu telah berfungsi sebagai satu bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa perhubungan, lingua franca antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Topik yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Kemudian, dalam rapat itu, para pemuda berikrar yang berbunyi 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya, Sumpah Pemuda. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1928. Bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan pada tanggal 18 Agustus 1948. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Topik selanjutnya, peresmian nama bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tepatnya sehari sesudah bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi di Timur Leste. Bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja dari sudut pandang linguistik. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari bahasa ragam bahasa Melayu dan yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Kemudian ada empat faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu adalah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa kasar dan bahasa halus. Yang terakhir, ke suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang kuat. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, beserta fungsinya sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga, bangsa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, budaya. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Penjelasannya, pada tanggal 25 hingga 28 Februari 1975, hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Telah dikemukakan pada penjelasan di atas, mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia yang merupakan suatu hal yang menggembirakan, yaitu 1. Dibandingkan dengan bahasa lain, yaitu bahasa Jawa, yang menjadikan bahasa ibu bagi sekitar tengah penduduk Indonesia, bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Di Indonesia, bahasa itu diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di seberang Sumatera. Namun, justru karena pertimbangan itu juga pemilih bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Yang kedua, mengapa bahasa Melayu lebih diterima daripada bahasa Jawa? Tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi juga secara leksikal, seperti diketahui bahwa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem leksikal dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Faktor yang paling penting adalah kenyataannya bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca.
Ikrar Sumpah Pemuda. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18. Berikut adalah presentasi saya dan penjelasan tentang sejarah bahasa Indonesia dan pertumbuhan bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sudah cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.